Masih di masalah tinjauan pustaka yang memakan banyak tempat di penelitian, langkah berikutnya sesudah Anda mengumpulkan, sudah disimpan dalam reference manager, sudah dibaca, sudah dibuat rangkumannya adalah drafting. Jadi kita perlu membuat yang namanya critical review. Jadi literatur review itu wajib critical dan analitis, tidak hanya deskriptif. Bagaimana caranya membuat supaya dia tidak deskriptif? Anda harus fokus ketika menulis, fokus pada research question dan tujuan dari penelitian Anda. Supaya apa ya? Supaya ketika kita menceritakan literatur terdahulu, penelitian terdahulu itu nggak melebar kemana-mana. Kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis ketika membuat tinjauan pustaka itu adalah yang ditampilkan semacam listing dari penelitian terdahulu. Saya ambilkan contoh dari buku yang sudah saya tulis, 1001 Kesalahan Skripsi. Ada beberapa kesalahan yang sering ditulis oleh mahasiswa ketika menulis skripsinya, dan itu terjadi di bagian literatur review, di bagian tinjauan pustaka. Seringkali itu seperti ini, kajian pustaka itu yang harusnya sintesa atas penelitian terdahulu itu dibuat dalam bentuk rangkumannya dalam bentuk tabel kayak begini. Padahal pada video sebelumnya kita sudah lihat ya bahwa tabel itu adalah catatan peneliti, catatan pribadi peneliti, tidak untuk dipublikasikan. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa bikin literatur review model tabel seperti ini dikirimkan ke artikel jurnal internasional, ya hampir pasti itu di-reject karena ya ini cuma rangkuman, ini cuma deskripsi, di mana analisanya nggak ada. Maka literatur review yang model kayak ini buang aja ke tempat sampah. Bentuk lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa, udah nggak lagi bikin tabel karena udah tahu baca dari bukunya Bu Ani 1001 Kesalahan Skripsi. Sekarang dibuat dalam bentuk paragraf. Tapi tetap paragrafnya itu deskriptif yang nggak ada ujungnya. Sebagai contoh di layar Anda bisa lihat penelitian terdahulu tentang pengaruh intellectual capital terhadap kinerja perusahaan dilakukan dan mendapatkan hasil yang berbeda. Di antaranya Tiwari, hasil penelitian memberikan bukti hubungan positif signifikan antara intellectual capital dan kinerja bank. Namun hubungan positif signifikan hanya ditunjukkan oleh struktural capital dan human capital terhadap kinerja bank. Keterbatasan penelitian ini adalah kurang tersedianya data dari sebagian besar perusahaan. Boring. Paragraf berikutnya, penelitian dari Chen. Hasil penelitian, ini nggak jelas, kalimatnya salah nih ya. Loh, Bu Ani kok ngasih contoh yang salah? Ya iya, karena bukunya 1001 Kesalahan Skripsi. Jadi yang dikasih contoh yang salah, kita betulkan belakangan. Jadi jangan nulis kayak begini, tulisan kayak begini ini nggak jelas. Subjeknya apa, predikatnya apa. Hasil penelitian memberi bukti bahwa intellectual capital berdampak positif signifikan pada kinerja keuangan. Lah kalau sama-sama positif, hasilnya Chen ini positif, hasilnya Tiwari ini positif, kenapa kok nggak dijadikan satu aja? Pakai cara merangkum. Masih ada model-model kesalahan yang lain? Ada juga mahasiswa yang suka bikin listing, gak ada analisisnya, hanya dia ngelis unsur-unsur dari sebuah teori biasanya, unsur-unsur dari sebuah konsep. Ya gak gitu juga, yang namanya literatur review itu ya harus analitis. Sebagai contoh, Agar terciptanya pengelolaan perusahaan yang baik, perusahaan harus menerapkan 5 prinsip good corporate governance. Transparansi merupakan, accountability merupakan, responsibility merupakan, independensi merupakan, fairness merupakan. ini cuma listing doang dan hanya diambil dari satu sumber. Sekarang tahun 2021, ini sumber tahun 2006, 15 tahun yang lalu. Masih relevan nggak? Itu yang perlu dipertimbangkan. Lah terus solusinya apa kalau seperti ini? Dibuat menjadi lebih analitis. Sebagai contoh tadi yang tentang intellectual capital itu ya, ada penelitian Tiwari, ada penelitian Chen, ada penelitian Morario yang dituliskan secara deskriptif itu 3 paragraf 1,5 halaman. Kita bisa rangkum, kita bisa ringkas lebih padat dalam 1 paragraf. Penelitian terdahulu menemukan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan baik secara langsung maupun melalui efek moderasi. Kasih referensinya. Namun demikian, hanya struktural capital dan human capital yang lebih berperan dalam hubungan intellectual capital dengan kinerja. Selain itu, struktur kepemilikan juga mempengaruhi hubungan antara IC dengan kinerja, di mana efeknya signifikan pada perusahaan tanpa kepemilikan pemerintah. 3 paragraf, intinya sama, jauh lebih ringkas, cukup jadi 1 paragraf, dan jauh lebih analitis karena kita mulai menggabungkan penelitian terdahulu, membandingkan hasil. Jadi Anda sebagai peneliti perlu belajar bagaimana cara menuliskan supaya bagus, gimana cara belajarnya ATM,
Amati, tiru, modifikasi dari artikel jurnal internasional bereputasi yang ditulis oleh penulis yang berkualitas. Kita kembali ke masalah drafting. Bagaimana sih saya menuliskan literatur review saya nantinya dalam penelitian? Ya mulailah dari yang umum, baru ke khusus, dan itu spesifik berkaitan dengan research question atau research problem. Berikan brief overview pada key ideas atau tema. Ingat, hanya brief overview, bukan detail overview gitu. Jadi singkat aja. Definisi, ya udah kasih aja satu definisi yang diambil dari 5 penulis combine jadi satu. Nggak perlu ada keluar 5 definisi. Anda perlu merangkum, membandingkan, dan mempertentangkan penelitian-penelitian dari key authors, dari penulis-penulis utama dalam topik itu. Anda perlu mengerucutkan untuk meng-highlight, untuk menandai penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian Anda. Jadi kita memilih artikel yang disimpan tuh artikel yang relevan. Yang ditampilkan itu adalah artikel yang paling relevan. Bisa jadi Anda tuh udah baca 1000 artikel. Semuanya relevan, tapi yang paling relevan itu cuma 100 ya. 100 inilah yang diceritakan di dalam tinjauan pustaka. Ketika menceritakan penelitian terdahulu, Anda juga perlu memberikan finding atau hasil dari penelitian terdahulu dan bagaimana kaitannya. Jadi jangan cuma deskriptif, oh ini berhubungan positif, penelitian yang lain berhubungan positif. No, gitu. Jadi semuanya harus analitis. Anda juga perlu meng-highlight aspek-aspek di mana penelitian Anda ini menawarkan ide yang baru. Selain itu, fungsinya literatur review itu adalah mengarahkan pembaca ke dalam bagian-bagian tertentu dalam artikel atau laporan penelitian yang Anda tuliskan. Kelihatannya gampang, tipsnya sederhana, tulis itu sesuai dengan research question. Tetapi kerjaan menulis ini sangat berat sekali, oleh karena itu Anda perlu banyak belajar, banyak baca, dan banyak berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli tentang bagaimana cara menulis yang singkat, jelas, padat, analitis, dan to the point. Apa sudah selesai pembahasan tinjauan pustaka sampai sini? Sabar. Satu lagi terkait dengan pelanggaran etika ketika Anda menuliskan tinjauan pustaka.